Oke, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran seperti biasa kita akan berdoa. Yang memimpin doa, Miss Adi tunjuk sekarang adalah Devira. Halo Devira, silakan dipimpin doanya ya, Nak. Iya, Miss. Oke, yang lainnya silakan berdoa ya, di-unmute dulu. Friends, before we study, let's pray together. Pray start. Dear God, God, please bless myself, my teacher, and my friends, so you understand the lesson That that they will get today. Dear God. Namaskar. Oke, terima kasih Devira. Terima kasih anak-anak. Oke, anak-anak, sekarang adalah di jam terakhir ya. Sudah capek atau belum? Miss. Ada yang sudah capek, Miss. Saya sudah lelah, Miss. Ada yang sudah begitu? Sedikit saja. Oh, sedikit saja. Yang banyak sudah ada? Miss, saya banyak, Miss. Kalau Rafael sedikit saja. Kalau yang banyak ada? Oke. Jadi kalau sudah merasa lelah, semangat ya, lagi sebentar ya anak-anak ya, lagi 1 jam saja. Oke, anak-anak, untuk ATS-TIK-nya sudah melihat raportnya? Sudah. Oke, yang penasaran minggu lalu sama nilai raportnya sudah dilihat, nilainya sudah bagus? Ya. Lumayan ya. Lumayan. Oke. Ya. Jadi berapapun nilai anak-anak yang muncul itu adalah hasil usaha anak-anak ya. Jadi anak-anak harus tetap semangat belajar. Yang nilainya sudah bagus dipertahankan supaya nilainya tetap bagus. Yang masih kurang ditambah semangat belajarnya ya. Karena sebentar lagi anak-anak akan ada AHA lagi dari guru-guru mapelnya, kemudian setelah itu ada AAT. Ya, asesmen akhir tahun. Nah, setelah asesmen akhir tahun, anak-anak akan kenaikan kelas ke kelas 6. Ada yang mau ditinggal di kelas 5? Tidak. Tidak. Kalau tidak mau ditinggal kelas 5 harus rajin-rajin belajar. Kemudian sekarang kita akan membahas soal ATS-nya. Kira-kira masih ingat anak-anak jawaban soal ATS-nya? Masih. Masih? Masih sedikit-sedikit? Oke. Nah, jadi sekarang Miss Ade akan memberikan anak-anak waktu selama 15 menit untuk mencatat jawaban ATS TIK anak-anak. Ya, soalnya boleh dibuka di oke, supaya tidak buka LMS lagi, Miss Adi kirimkan saja linknya ya. Tunggu sebentar supaya anak-anak tidak susah membuka LMS lagi. Di LMS mencari ATS lama. Oke, Miss Adi kirimkan linknya di chat ya anak-anak ya. Oke, silakan dijawab, tidak usah submit ya. Silakan dijawab, tidak usah submit. Jawabannya itu yang anak-anak catat di buku catatan. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, paham anak-anak? Jawabannya aja, Miss. Iya, jawabannya aja deh Kira. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah paham? Sudah paham, Ayu Nikita? Ya, Miss. Sudah paham ya? Oke. Oke, boleh Tia, silakan Tia.
Silakan. Waktunya cuma 15 menit ya anak-anak. Habis itu kita akan bahas. Oke, Rafael.
Oke, boleh dicek di LMS ya, di materinya ya Bung Abi ya. Udah selesai anak-anak? Meta sudah selesai? Sudah mau. Oke. Saya udah selesai, Miss. Oke, Rania sudah. Anak-anak yang lain kita tunggu lagi sebentar ya. Sudah? Ada yang belum? Sudah, Bu, Miss. Miss, lagi sedikit. Oke, lagi sedikit ya. Oke.
Ini Sadi izin minum ya. Oke, Rafael. Oke, lagi 4 menit ya waktunya. Ade sudah selesai, Ade? Oke, 2 menit lagi.
Oke, anak-anak waktunya habis ya. Sekarang kita akan bahas bersama-sama. Oke, Miss Ade izin share screen. Kelas 5C. Oke, Miss Ade pinjam namanya Aura ya. Kemudian nomor absennya Miss Ade gunakan absen 30. Oke, dari soal nomor 1, Miss Ade tunjuk Rangga. Silakan Rangga, soal nomor 1. Oh ya, perkembangan teknologi terbagi atas beberapa generasi. Generasi tersebut dibagi berdasarkan perubahan teknologi yang digunakan dalam komputer tersebut. Komputer generasi pertama menggunakan teknologi tabung vakum yang ukurannya cenderung besar. Contoh komputer generasi pertama yang menggunakan tabung vakum adalah ENIAC. Oke, jawabannya adalah ENIAC. Anak-anak yang lain ada yang memiliki jawaban yang berbeda selain ENIAC? Tidak. Tidak, oke. Lanjut ke soal nomor 2, silakan Meta. Perhatikan beberapa penemuan dalam bidang teknologi komputer berikut. 1. Transistor. 2. Sirkuit terpadu. 3. Tabung vakum. 4. Microprocessor. Dan 5. Kecerdasan buatan. Teknologi yang masih digunakan pada komputer hingga sekarang ditunjuk dengan nomor Nomor berapa, Meta? 2 dan 4. Oke, 2 dan 4. Oke. Kalau dari nomor 1 sampai dengan nomor 5, teknologi yang mana yang masih digunakan sampai sekarang, Meta? 2, 4, sama 5. Oke, 2, 4, sama 5. Jadi ada sirkuit terpadu, mikroprosesor, dan kecerdasan buatan. Nah, di sini ada 5. Kenapa option 5 ini disalahkan? Kenapa bukan ini pilihannya? Karena itu ada tabung vakumnya, Mas. Oke, iya, karena kecerdasan buatan nomor 5 ini pasangannya dengan tabung vakum ya. Jadi ini jawabannya salah. Oke, jadi jawaban yang benar adalah 2 dan 4. Walaupun 5-nya benar, tetapi karena dipasangkan dengan tabung vakum, jadi jawabannya menjadi salah. Oke, untuk soal nomor 1 dan 2 ada yang mau ditanyakan? Tidak, Mas. Tidak. Oke, Miss Ade lanjutkan ya. Oke, kita akan ke pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks nomor 1, Miss Ade tunjuk. Bentar. Oke, nomor 1, Miss Ade tunjuk Rafael. Silakan Rafael. Halo Rafael. Mau apa tadi, Miss? Tadi saya habis ngambil minum. Oke, soal nomor 1 Tadi Rafael. saya Silakan. ambil minum. Silakan Pada dijawab. tabel sejarah perkembangan komputer terdapat beberapa peristiwa yang terjadi dari tahun ke tahun. Peristiwa yang terjadi di tahun 2007 adalah berdirinya perusahaan komputer Microsoft dan perusahaan Apple meluncur Apple iPhone. Oke, coba dicek di bukunya Rafael. Rafael punya buku paket? Salah itu, Mas.
Oke, Ya, soalnya jadi saya nggak ingat, Miss, yang itunya, Miss. Saya nggak ingat jawabannya, Miss. oke, di buku paketnya silakan dicek di halaman 79. Nah, ada peristiwa, ada tahun, ada peristiwa, ada keterangan. Nah, di 2007 itu ada peristiwa perusahaan Apple mengeluarkan Apple iPhone. Dan lagi satu, ada peristiwa perusahaan Google meluncurkan Android Beta. Oke, selain jawabannya Miss Ade, ada yang memiliki jawaban yang lain? Giova, sudah benar jawabannya, Giova? Jawabannya ya benar-benar. Sudah, oke. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 2, pilihan ganda kompleks. Untuk soal nomor 2, Miss Ade tunjuk AD. Oke, nah jadi ini soal nomor 2 hampir sama dengan soal pilihan ganda tadi nomor 2 ya anak-anak ya. Silakan Ade. Ade, silakan dijawab nak, dibaca dulu soalnya. Di-unmute dulu nak. Oke, dibaca soalnya. Sirkuit terpadu sama microprosesor. Dibaca dulu soalnya, dibaca. Nah, teknologi yang masih digunakan pada komputer hingga sekarang adalah sirkuit terpadu dan microprosesor. Oke, jadi di sini pilihnya nomor berapa? 2 dan 4. 2 dan 4. Kemudian nomor berapa lagi Ade yang teknologi masih digunakan sampai komputer sekarang? Selain sirkuit terpadu, mikroprosesor ada lagi satu. 5. Kecerdasan buatan. Oke, kecerdasan buatan. Nah, jadi di soal pilihan ganda kompleks ini, jika anak-anak memilih hanya 24 atau 25 atau 54 itu sudah benar ya anak-anak ya. Kalau memilih ketiganya juga sudah benar. Oke, dari soal nomor 1 dan nomor 2 pilihan ganda kompleks, ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan? Tidak. Tidak. Oke, Miss Ade lanjut ke soal berikutnya. Oke, di menjodohkan. Nah, menjodohkan yang pertama Miss Ade tunjuk Satya. Silakan Satya. Perkembangan teknologi komputer terbagi ada beberapa generasi. Generasi tersebut dibagi berdasarkan perubahan teknologi penting yang digunakan dalam komputer tersebut. Sampai sekarang, komputer sudah berkembang dari generasi pertama sampai generasi kelima. Setiap generasi komputer menggunakan teknologi yang berbeda-beda. Centanglah benar atau salah pernyataan di bawah ini sesuai dengan generasi komputer dan teknologi yang digunakan. Generasi pertama menggunakan teknologi tabung vakum. Benar. Generasi kedua menggunakan teknologi sirkuit terpadu. Salah. Generasi ketiga menggunakan transistor. Salah. Generasi keempat menggunakan mikroprosesor. Benar. Oke, jadi di sini generasi pertama menggunakan tabung vakum itu benar. Nah, generasi kedua yang benar itu menggunakan apa Satya? Transistor. Oke, generasi kedua menggunakan transistor, kemudian generasi ketiga menggunakan Sirkuit terpadu. Oke, ya. Jadi di sini di generasi kedua menggunakan teknologi sirkuit terpadu, dia tertukar dengan generasi ketiga. Jadi ini adalah pernyataan salah. Dan yang generasi ketiga menggunakan transistor juga termasuk pernyataan salah. Oke, terima kasih Satya. Kemudian soal nomor 2, silakan Gea.
Komputer hanya akan memahami perintah yang kita berikan dalam bentuk bilangan biner. Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 adalah sistem penulisan angka dengan hanya menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Kode bilangan biner ini dapat dirubah menjadi bilangan desimal ataupun sebaliknya. Contoh bilangan biner 101 dinyatakan menjadi angka desimal 5. Oke, contoh bilangan biner berapa ya? Contoh bilangan biner 101. Tidak ada kata 101. Ya. Adanya? 101. Iya, betul sekali. 101. Oke, lanjut ya. 101 dinyatakan menjadi angka desimal 5. Centanglah benar atau salah pernyataan di bawah ini. Bilangan desimal 7 dinyatakan dengan bilangan biner 111 benar. Benar. Bilangan desimal 10 dinyatakan dengan bilangan biner 1010 benar. Bilangan desimal 2 dinyatakan dengan bilangan biner 101 salah. Oke, jadi bilangan desimal 2 dinyatakan dengan bilangan biner supaya benar. Berapa bilangan binernya, Nah? 10. 10. Oke, 10 ya, bukan 10. Oke, itu bilangan biner, jadi nanti jangan lupa ya materinya bilangan biner. Oke, ada yang ditanyakan untuk pilihan untuk menjodohkan? Ada yang ditanyakan anak-anak atau sudah paham soalnya? Tidak. Oke, jika tidak, Miss Ade lanjutkan ke soal isya. Soal isya nomor 1, silakan Tia. Teori mengembangkan transistor mesin yang menjadi dasar teori komputasi dan komputer yang disebut mikroprosesor. Yang disebut apa, Tia? Mikroprosesor. Oke, anak-anak yang lain ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Saya Miss Giova. Oke, apa jawabannya Giova? Turing mesin. Oke, Turing mesin atau mesin Turing. Oke, Mesin Tia, Turing, mesin ya, mesin Turing atau Turing mesin juga boleh. Tia, silakan dibaca di bukunya. Di buku paketnya sudah ada ya. Di halaman 77. Di sana ada Alan Turing mengembangkan Turing mekanik atau mesin Turing. Nah, mesin Turing adalah konsep mesin yang menjadi salah satu dasar teori komputasi dan komputer. Nah, jadi di sini jawabannya adalah mesin Turing atau Turing mesin juga benar. Oke, kemudian soal nomor 2, silakan Devira. Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 adalah sistem penulisan angka dengan hanya menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner ditemukan oleh ahli matematika Jerman bernama Gottfried Leibniz. Siapa? Gottfried Leibniz. Oke, iya, betul sekali Devira. Gottfried Wilhelm Leibniz. Ya, itu nama panjangnya. Jadi dua-duanya sama ya. Itu yang paling saya bingung, gimana cara tulisnya itu yang saya bingung. Gottfried Leibniz. Itu Oke. udah nanti pakai S atau Z gitu nanti. Pakai Z. Oke, itu soal isian nomor 1 dan nomor 2. Kemudian ada lanjut ke soal uraian. Ini saya belum jawab. Siapa belum? Oke, soal uraian nomor 1. Tadi siapa ya yang bilang belum? Ini saya belum jawab. Itu tadi siapa? Giova. Oh, Giova. Oke. Giova, silakan Giova. Soal nomor 1. Oke, Miss. Tunggu. Jelaskan menurut kalian apa yang dimaksud bahasa mesin. Apa itu bahasa mesin?
Bahasa yang dapat dipahami oleh mesin. Oke. Adalah bahasa yang Bahasa dapat yang dapat dipahami. dipahami oleh komputer maksudnya, Miss. Oke, jadi untuk soal uraian itu jawabannya berbagai macam ya anak-anak ya. Bahasa mesin adalah sekumpulan bilangan biner yang dapat dibaca dan dipahami oleh komputer, boleh. Bahasa mesin adalah bahasa yang dapat dipahami oleh komputer, juga boleh. Atau bahasa mesin adalah bilangan biner yang terdiri dari dua angka yaitu 0 dan 1 yang dapat dipahami oleh komputer, juga boleh. Jadi ini uraiannya ini adalah jawaban tergantung anak-anak ketahui apa itu bahasa mesin. Jadi banyak versi jawaban. Oke, kemudian soal nomor 2. Soal nomor 2 silakan Gung Abi. Jelaskan menurut kalian bagaimana perkembangan komputer generasi ketiga. Perkembangan komputer generasi ketiga. Bagaimana perkembangannya komputer generasi ketiga? Ada yang bisa bantu jawab? Bagus nggak, Miss? Kok bagus? Bagaimana perkembangan komputer generasi ketiga? Oke, di generasi ketiga bagaimana perkembangan komputernya? Oke, ada yang bisa bantu menjawab? Gea mungkin? Gea bisa bantu jawab, Gea? Bagaimana perkembangan komputer generasi ketiga? Jelasin perkembangan komputernya ya, Miss. Oke, bagaimana perkembangannya di komputer ketiga? Misalnya, perkembangan komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama itu masih menggunakan tabung vakum, ukurannya sangat besar. Gitu. Kalau generasi ketiga, bagaimana? Komputer generasi ketiga itu menggunakan sirkuit terpadu. Oke, jadi anak-anak di sini versi jawabannya banyak ya. Jadi kalau jelaskan untuk kalian bagaimana perkembangan komputer generasi ketiga. Jadi misalnya komputer generasi ketiga adalah komputer yang menggunakan teknologi sirkuit terpadu, benar. Kemudian misalnya komputer generasi ketiga adalah komputer yang menggunakan teknologi yang lebih canggih daripada komputer-komputer sebelumnya, juga boleh jawab seperti itu. Kemudian komputer generasi ketiga adalah komputer yang menggunakan sirkuit terpadu. Contohnya adalah misalnya komponen-komponennya ukurannya lebih kecil, kemudian teknologinya lebih canggih, itu juga benar ya. Jadi jawaban anak-anak bervariasi untuk diuraian. Oke, itu soal ATS kita. Jadi sudah Miss Ade bahas ya anak-anak, kira-kira dari semua soal adakah yang mau ditanyakan? Oke, Bung Abi. Oke, ada yang mau ditanyakan anak-anak sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya? Tidak. Oke, tidak ya. Jadi semua soal yang keluar di ATS itu adalah materinya ada di buku paket anak-anak. Kalau tidak ada di buku paket, ada di LMS ya. Kalau anak-anak tidak punya buku paket, ada di LMS. Jadi soal ATS-nya tidak ada soal yang di luar daripada materi yang ada di buku paket. Semuanya ada di buku paket. Kalau anak-anak belajar, pasti nilainya bagus ya. Jadi yang muncul di nilai rapor anak-anak itu adalah hasil kerja keras anak-anak belajar dan menjawab soal TIK-nya. Oke. Nah, kemudian sekarang Miss Ade akan lanjutkan ke materi kita selanjutnya. Anak-anak bisa mengecek di LMS pertemuan ke-8. Sebentar, kelas 5 pertemuan ke-7 ya. Silakan dibuka LMS-nya bagi yang tidak mempunyai buku paket. Yang mempunyai buku paket ada di buku paket halaman
Oke, halaman 86. Dampak teknologi komputer terhadap masyarakat. Halaman berapa, Miss? Halaman 86, Nak. Oke. Dampak teknologi komputer. Pertemuan berapa, Miss? Pertemuan 7, Nak. Dampak teknologi komputer terhadap masyarakat. Jadi di pertemuan ke-7 ada dampak teknologi komputer. Sudah ketemu? Sudah. Sudah. Oke, pembelajaran TIK kelas 5. Nah, di pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang dampak teknologi komputer. Share screen-nya Miss Ade sudah terlihat dengan jelas, anak-anak? Sudah. Sudah ya. Oke. Dampak teknologi komputer. Nah, jadi teknologi dari zaman ke zaman itu selalu berkembang ya dan semakin canggih. Dari dulu misalnya kalau Miss Ade dulu waktu SD, nah waktu umurnya Miss Ade masih SD itu tidak ada yang namanya komputer. Ya, seperti sekarang banyak ya. Adanya komputer di generasi keberapa ya itu. Komputer kalau nggak salah itu di generasi ketiga. Ya, ada komputer generasi ketiga dan itu pun jarang orang memiliki komputer tersebut. Jadi Miss Ade tidak pernah menggunakan komputer, ketika Miss Ade sudah SMP baru menggunakan komputer. Nah, waktu SD Miss Ade belum mengenal komputer, tidak tahu bentuknya komputer seperti apa, cara menggunakannya seperti apa, tidak tahu. Kemudian handphone juga belum ada waktu itu ya. Jadi handphone itu termasuk teknologi komputer. Jadi handphone itu juga belum ada waktu Miss Ade masih SD. Dan sekarang anak-anak SD sudah punya handphone di rumah? Sudah. 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 Nah, jadi itulah perkembangannya teknologi anak-anak ya. Jadi dulu Miss Ade waktu SD belum mengenal teknologi komputer yang namanya handphone. Tetapi sekarang anak-anak sudah mengenal yang namanya teknologi komputer yang namanya handphone. Nah, dari perkembangan teknologi dari zaman dahulu ada komputer yang ukurannya sangat besar, kemudian menjadi ukurannya lebih kecil, dan sampai ukuran teknologinya sampai seukuran handphone. Nah, ini sampai segini ukurannya dari ukuran dari 5 kali gajah, itu komputer di generasi pertama. Kemudian di komponennya semakin kecil, teknologinya semakin canggih hingga bisa dikemas dengan ukuran yang bisa anak-anak genggam. Yaitu namanya smartphone atau handphone ya. Nah, dari perkembangan teknologi tersebut, kira-kira apa sih dampaknya untuk kita? Nah, dampak yang pertama itu adalah ada belanja daring. Nah, dengan perkembangannya teknologi, ada dampak yang pertama yang bisa kita nikmati adalah belanja daring. Nah, apa sih itu belanja daring, anak-anak? Online shopping. Ya, online shopping. Belanja daring adalah kegiatan apa, anak-anak, belanja daring itu? Kegiatan. Coba dibaca di bukunya. Kegiatan jual beli barang. Kegiatan jual beli barang. Oke, benar Devira. Kegiatan jual beli barang secara online. Itu belanja daring. Kalau kegiatan jual beli barang di secara langsung itu namanya di pasar ya. Jual beli barang secara langsung bisa terjadi di pasar atau supermarket. Kalau belanja daring itu kegiatan jual beli barang secara online. Anak-anak sudah pernah belanja online? Nah, Sudah pernah?
atau melihat ayah atau bundanya belanja online? Pernah. Pernah. Nah, jadi Mama saya seminggu 2 kali. waduh, seminggu 2 kali belanja online ya. Oke, jadi itu adalah salah satu dampak teknologi. Nah, kalau di zamannya Miss Ade dulu, atau misalnya di zaman anak-anak waktu masih kecil mungkin ya, jadi belum ada yang namanya belanja daring. Kalau misalnya Miss Ade dulu masih SD, jadi kalau misalnya Miss Ade perlu yang namanya sepatu, seragam, kemudian perlu baju. Nah, itu Miss Ade harus ke tokonya langsung atau penjualnya langsung. Kalau sekarang sudah bisa belanja daring. Nah, biasanya belanja daring yang paling familiar digunakan apa anak-anak? Apa biasanya yang digunakan untuk belanja daring? Misalnya, Miss, saya belanja daring di mana? Shopee. Oke, di Shopee. Selain Shopee apa lagi? COD. Tokopedia. Tokopedia. Iya. Di Lazada. Lazada, Lazada. Bukalapak. Nah, jadi banyak sekali. COD, Miss. COD. COD itu adalah pelayanannya, bukan yang bisa digunakan untuk belanja daring. Jadi aplikasi yang bisa digunakan untuk belanja daring itu ada Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, banyak lagi yang lain ya untuk belanja daring. Kemudian selanjutnya ada buku elektronik, nah atau electronic book. Nah, electronic book itu adalah buku elektronik dapat berisi tulisan dan gambar yang buku elektronik. Nah, seperti anak-anak perpustakaan elektronik. Nah, sudah pernah membuka perpustakaan elektronik kan anak-anak? Di sana ada kumpulan beberapa buku yang anak-anak bisa baca tanpa memegang bukunya langsung. Nah, kalau ini namanya buku ya, buku asli. Ya. Kalau buku elektronik itu adalah buku yang anak-anak bisa baca, nah seperti anak-anak membuka di LMS. Nah, kira-kira materi ini ada nggak di LMS? Ada. Sudah Miss Ade upload di pertemuan ke-7. Nah, jadi kalau anak-anak membukanya lewat LMS, yang anak-anak buka itu adalah buku elektroniknya. Kalau anak-anak membaca bukunya langsung di rumah, ini namanya membaca bukunya langsung. Oke, bisa membedakan anak-anak mana buku elektronik dan yang mana buku yang dibaca langsung? Bisa membedakan? Bisa ya. Oke. Kemudian setelah itu dampak teknologi yang ketiga ada robot. Nah, pernah nggak anak-anak mendengar kata robot? Pernah mendengar robot? Pernah. Pernah, iya. Nah, jadi robot itu, ada robot industri namanya, kemudian robot penjelajah planet, dan robot medis. Nah, nanti Miss Ade akan tunjukkan satu persatu yang mana robot industri, yang mana robot penjelajah planet, dan robot medis. Kalau robot industri, ini adalah robot yang digunakan untuk membantu kegiatan manusia dalam perindustrian. Kalau robot penjelajah planet adalah robot yang digunakan untuk menjelajah planet, misalnya dikirim ke bulan atau ke planet-planet yang lain. Nah, kalau robot medis adalah robot yang digunakan untuk membantu pekerjaan seorang dokter atau petugas medis supaya lebih gampang. Kemudian yang keempat ada pembelajaran elektronik. Nah, pembelajaran elektronik itu, apa itu pembelajaran elektronik anak-anak? Nah, pembelajaran elektronik itu sama yang seperti kita lakukan sekarang ya anak-anak ya. Ini adalah realnya kita melakukan pembelajaran elektronik. Nah, jadi kita belajar dengan menggunakan alat-alat elektronik atau komponen elektronik, yaitu ada menggunakan laptop, handphone, komputer, supaya bisa join Zoom meeting. Nah, ini namanya pembelajaran
elektronik. Bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja ya. Anak-anak dari rumah, kemudian bisa belajar dan ketemu di sebuah aplikasi yaitu Zoom Meeting. Kemudian yang keenam ada kelima ada komputasi awan. Nah, komputasi awan itu adalah penyimpanan file yang besar yang bisa dilakukan di sebuah Google Drive. Nah, kenapa harus disimpan di Google Drive? Misalnya, Miss Ade mempunyai sebuah komputer. Pertama, fotonya Miss Ade simpan di komputer. Nah, kemudian sekarang ini Miss Ade ke sekolah. Komputernya Miss Ade tidak bawa ke sekolah, jadi ditinggal di rumah. Sampai di sekolah, Miss Ade ingin membuka file fotonya Miss Ade yang Miss Ade simpan di komputer. Nah, tentunya tidak akan bisa ya, karena disimpan di komputernya Miss Ade yang di rumah. Nah, supaya bisa terbuka di sekolah, jadi caranya adalah Miss Ade harus menyimpan fotonya Miss Ade itu di komputasi awan, yaitu contohnya adalah Google Drive. Sehingga di sekolah Miss Ade bisa membukanya kembali dengan cara membuka Google dan login Google Drive-nya. Jadi itu fungsinya komputasi awan. Nah, anak-anak silakan dibaca-baca lagi bukunya. Di sana sudah ada penjelasannya detail ya, komputasi awan. Kemudian yang keenam ada sistem pemusisi global atau GPS. Pernah mendengar GPS? Pernah. Nah, Google Map pernah? Pernah. Pernah, iya. Jadi sistem pemusisi global itu adalah teknologi yang bisa membantu kita untuk mencari posisi atau tempat sesuatu yang kita tidak ketahui tempatnya. Misalnya kalau anak-anak ingin misalnya pergi ke Bandara Ngurah Rai. Nah, tetapi anak-anak tidak tahu di mana sih tempatnya, kemudian kemana jalannya. Nah, jadi anak-anak bisa membuka Google Map. Nah, ketikkan di sana Bandara Ngurah Rai. Nah, jadi anak-anak akan ditunjukkan jalannya. Kemana anak-anak arah jalannya, anak-anak ikuti sampai di Bandara Ngurah Rai. Pernah anak-anak menggunakan Google Map? Pernah. Pernah menggunakan ya? Oke. Iya, jadi misalnya anak-anak keluar dengan keluarga mau kemana, tidak tahu tempatnya, bisa dicari di Google Map. Misalnya, Miss, Gong Abi mau ke bandara, Miss. Oke, tapi Gong Abi tidak tahu, Miss, tempatnya di mana. Oke, Gong Abi, cari aja di Google Map. Jadi kita bisa cari tempat-tempat yang kita tidak tahu posisinya di mana dengan Google Map ya. Nah, kemudian yang ketujuh, nah yang terakhir ini adalah dengan adanya teknologi komputer semakin canggih, jadi ada yang namanya konsol permainan atau video game. Nah, ini nih yang paling disenangi sama anak-anak. Dampak teknologi yang paling terdampak ke anak-anak adalah video game atau bermain game. Pernah anak-anak main game? Pernah. Pernah. Miss Ade yakin semuanya pernah main game ya. Jadi semuanya pernah main game. Nah, kemudian main PlayStation pernah? Pernah. Pernah. Nah, Apa, jadi Miss? PlayStation. Nggak pernah. Oke. Saya punya PS4. Oke ya, jadi PlayStation itu adalah contoh daripada konsol permainan. Jadi menggunakan keyboard ya. Kemudian kita bisa menggerakkan orang yang ada di layar atau di televisi anak-anak. Kita bermain game misalnya dengan siapa. Nah, itu adalah contoh konsol permainan. Nah, kemudian ada app sekarang, ada Roblox ya, banyak yang lain adalah contoh daripada konsol permainan, yaitu video game. Oke, dari ketujuh dampak teknologi komputer tersebut, apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang mau bertanya? Depira sudah paham atau ada yang mau ditanyakan?
Sudah, Miss. Sudah, oke. Jika sudah paham, nah sekarang kita akan melihat yang mana namanya contoh robot industri. Nah, kalau yang ini contoh robot penjelajah planet ya anak-anak ya. Silakan dilihat. Nah, ini contoh robot penjelajah planet. Nah, jadi banyak yang lain juga contohnya. Nah, ini foto-fotonya. Anak-anak bisa perhatikan contoh robot penjelajah planet. Nah, kemudian selain robot penjelajah planet, ada robot industri. Oke, Mas Ade ketikkan robot industri. Oke, nah jadi robot industri ini bisa diketikkan robot industri mobil. Jadi adalah robot yang bertugas atau berfungsi untuk membantu pembuatan mobil. Nah, jadi di sini ada kerangkanya. Nah, jadi robot-robotnya yang memasang baut, kemudian membentuk mobilnya, dan yang lainnya. Nah, ini dia. Mobilnya diangkat sama robotnya. Ini adalah mesin-mesinnya. Ini adalah mesin robot yang bisa bergerak secara otomatis ya anak-anak ya. Nah, ini robot-robotnya yang berwarna orange. Kemudian yang terakhir ada robot. Selain robot industri, robot apa ada anak-anak? Coba dilihat di bukunya. Robot industri, penjajah planet. Ayo yang lagi satu robot apa? Robot medis. Robot medis. Iya, robot medis. Nah, robot medis itu adalah robot yang berfungsi untuk membantu tenaga medis atau dokter ya. Nah, misalnya ini. Anak-anak lihat pasiennya. Terlihat pasiennya anak-anak di sini sedang tidur? Terlihat. Nah, kemudian di sebelahnya ada sebuah robot. Iya. Jadi misalnya pasiennya memerlukan apa, jadi tinggal menekan di robotnya. Misalnya pasiennya ingin memanggil dokternya. Nah, jadi ada di sini ditekan, kemudian dokternya akan datang. Kemudian misalnya dia ingin dibawakan makanan. Nah, jadi di sini ada programnya, tinggal ditekan saja, robotnya akan membawakan dia makanan. Oke, itu adalah robot-robot yang bisa membantu kelancaran pekerjaan manusia ya. Jadi semakin berkembangnya teknologi, jadi robot-robot semakin canggih juga ya. Nah, itu dia robot dari robot industri, yaitu membantu pekerjaan industri ya. Kemudian robot penjelajah planet dan robot medis. Oke, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Jika tidak, Miss Ade stop share-nya. Oke, sebelum Miss Ade akhiri, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Oke, tadi kita sudah membahas soal ATS sudah. Kemudian dampak teknologi komputer. Dampak teknologi komputer sudah kita bahas juga. Nanti anak-anak silakan baca kembali bukunya untuk persiapan nanti misalnya ada AH dan AAT ya. Jadi jangan bukunya hanya ditaruh di rumah dan LMS-nya tidak dicek ya. Silakan dibaca-baca. Oke, sebelum Miss Ade akhiri, ada yang mau bertanya? Gea, Neta, Satya, atau yang lainnya? Tidak, Miss. Tidak ya? Oke, jika tidak, Miss Ade akan akhiri pertemuan kita hari ini dengan namaskar. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye.